Halo, balik lagi dengan saya menjelaskan jaringan komputer. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja network layer pada layer ketiga dari OSI layer. Nah, pertama saya akan membahas logical addressing, terus packetization, terus host-to-host delivery, forwarding, dan routing. Yang pertama ada logical addressing. Ini fungsi dari ini yaitu untuk menetapkan dan melihat alamat IP unik pada perangkat untuk mengidentifikasi dan komunikasi antar jaringan. Jadi ini fokusnya untuk melihat alamat IP atau menetapkan. Kalau di CMD dari Windows itu ada IP config biasanya. Di sini ada contoh dari penggunaan CMD. Nah, dari sini bisa dilihat. Nah, ketika IP config ini ada IP address, subnet mask, gateway mask, dan lain sebagainya. Itu fungsi pertama, proses pertama dari network layer. Yang kedua ada packetization, yaitu membungkus data dari transport layer menjadi paket untuk transmisi yang efisien. Dan kalau di CMD itu biasanya menggunakan ping. Untuk detailnya mungkin besar paketnya berapa, terus 1457 misalnya. Terus kemana? Google.com. Nah, dari sini itu, dari command ini mengirim ICMP atau Internet Control Message Protocol, echo request ke host tujuan, dan Windows ini membungkus data menjadi paket dengan ukuran tersebut segini, lalu mengirimkan ke jaringan, ke domain tersebut yaitu google.com di sini contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Ini saya sudah mencoba ke beberapa website dan hasilnya ternyata beda-beda dalam besaran paket yang bisa dikirimkan. Contoh di sini ada Canva yang maksimalnya itu adalah 147.2. Ketika dikirimkan pakai paket segitu masih bisa, ketika 147.3 tidak bisa. Hasilnya request timeout. Ini terjadi karena standar yang bisa dipakai untuk website biasanya 147.2 itu karena web punya maksimum transmission unit atau MTU disingkatnya. Dan rata-rata itu adalah 1472. Karena apa? Karena ukuran payload ping yang bisa tanpa fragmentasi itu adalah 100. Jadi maksimal paket yang disampaikan itu 100 1500. Tapi 100.500 itu adalah hasil dari 4712 tambah 28. Jadi hasilnya itu segini. Nah, 28 ini adalah paket tambahan untuk keperluan website lainnya. Jadi ini adalah standar biasanya rata-rata website paket yang bisa kita kirimkan di packetization ping ini. Lalu selanjutnya ada host-to-host delivery. Dari fungsinya sendiri ini untuk memastikan pengiriman paket dari pengirim ke penerima melalui berbagai jaringan. Contoh komennya yaitu ada tracer misalnya, dan ini domainnya misalnya google.com. Nah, tracer ini mengirimkan serangkaian paket. Tadi sama seperti ping gitu kan. Tapi ini bertahap setiap router yang dilewati. Dari proses ini mengabarkan bagaimana paket dikirim dari host asal gitu kan. Ini router 1 ke host tujuan.
gitu. Jadi mengabarkan bagaimana paket dikirim dari awal hingga akhir gitu ke lewat beberapa router tersebut. Ini ada contohnya. Nah, treasuredgoogle.com yang awalnya itu ke sini, lalu lewat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan IP-nya juga ganti-ganti gitu. Lalu selanjutnya ada forwarding. Forwarding sendiri bertujuan untuk memindahkan paket dari input router ke input interface yang sesuai berdasarkan IP tujuan. Contoh komennya yaitu adalah netstat dan info lebih lengkap rn. Nah, di sini adalah contohnya. Nah, ini adalah routing table, dan netstat ini tujuannya memang untuk menampilkan routing table perangkat. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana forwarding bekerja. Jadi perangkat, router ataupun komputer akan memilih jalur dari atau interface keluaran berdasarkan IP tujuan yang paling cocok. Jadi ini ada daftar 1, daftar 2 misalnya. Jadi IP tujuan yang paling cocok dengan entry routing table itu yang mana? Jadi kan komputer itu kalau mau kirim data, dia melihat daftar jalan routing table ini gitu kan. Dari daftar ini, perangkat memilih jalan yang cocok untuk menuju alamat tujuan gitu. Kalau misalnya mau ke IP mana gitu, ke alamat mana, maka mana yang lebih cocok gitu jalurnya dari routing table tersebut. Lalu yang terakhir ada routing untuk menentukan jalur optimal untuk paket melintasi beberapa jaringan, dan komen ini adalah pathping. Terus WSN, Netflix.com contoh. Nah, pathping ini contohnya begini. Nah, pathping dulu google.com. Nah, pathping ini melacak jalur ketujuan seperti tracer sebenarnya. Seperti ini. Cuman ini itu mengetes setiap router di sepanjang jalur itu untuk melihat apakah ada yang lambat atau membuang paket atau paket loss gitu. Pathping ini membantu melihat jalur yang dipilih routing dan mengecek performa router yang dilalui. Jadi dicek satu-satu ini apakah aman kah? Ini apakah ada paket loss di sini, ada paket loss gitu. Sehingga jaringan dari satu jaringan ke alamat tujuan itu bisa mengetahui mana yang paket loss dan mana yang lambat gitu di jaringan tersebut. Lalu juga ada tambahan dari cara network layer ini, ada tambahan seperti komen ARP A contohnya, itu mirip ke IP config juga. Lalu ada route print itu mirip juga sama forwarding. Terus ada juga NS lookup. Ini itu untuk melihat domain IP-nya gitu dari domain web gitu. Ya cukup sekian dari penjelasan cara kerja network layer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.